Tahuan sang ayah. Untuk borgol, itu diketahui orang tua dari tersangka R merupakan security di salah satu kantor di Jakarta Barat. Jadi tanpa diketahui oleh ayah tersangka R mengambil borgol tersebut yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Menurut kesaksian warga, korban ditemukan setelah mendapat laporan adanya aroma tak sedap dari sekitar rumah di Desa Cibogo. Mencari sumber aroma di area kebun, warga pun terkejut karena menemukan jasad perempuan di dalam semak-semak dengan kondisi tangan terborgol. Warga lantas melaporkan kejadian itu ke polisi. Saya nemuin aja sih. Oh, Bapak yang nemuin mayatnya? Sama di par, karena ibu bilang bau nggak sedap gitu ya. Akhirnya di belakang ya ketemu. Ternyata itu pakai almarhum. Kondisinya seperti apa, Pak? Hancur. Yang lihat kakinya aja sih. Sama kakinya aja. Karena kan ditutup. Pakai dedaunan. Langsung lapor apa gimana, Pak? Langsung lapor. Jasad perempuan terborgol ditemukan di sebuah lahan kosong di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, pekan lalu. Korban dibunuh oleh mantan pacar bersama 2 orang temannya karena persoalan utang. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pidana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, merespon aksi demo pelaku industri pariwisata yang digelar di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Ditemui saat menghadiri peresmian pengarian pertanian di Desa Pangumbahan, Ciracap, Sukabumi, Deddy Mulyadi tidak berkomentar banyak perihal demo pelaku pariwisata di Bandung yang terjadi pada Senin 21 Juli yang lalu. Deddy pun meminta awak media mendengar tanggapannya terkait demo tersebut melalui konten yang telah diunggah di media sosial pribadinya. Soal demo P3JB kemarin di Bandung, Pak, responnya ya. Tadi sudah ada pernyataan saya di TikTok. Sudah ada pernyataan saya. Sama soal tuntutannya, Pak. Ya, saya sudah ada pernyataan saya tadi. Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan dirinya akan tetap melarang kegiatan studi tur untuk pelajar di Jawa Barat. Deddy Mulyadi bilang, kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga ketenangan orang tua siswa dari beban biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan. Ini merespons aksi unjuk rasa di Bandung pada hari Senin. Kata Deddy, unjuk rasa yang digelar pelaku industri pariwisata itu justru memperjelas bahwa studi tur bukan bagian dari pendidikan melainkan kegiatan piknik. Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tur. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tur. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tur itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan. Sebelumnya, demo yang digelar di depan Gedung Sate, pengunjuk rasa menuntut pencabutan surat edaran terkait kebijakan larangan studi tur. Selain demo, massa juga memblokade jalan dengan bus pariwisata. Hanya ingin menuntut keadilan agar dicabut SE Gubernur 2025 nomor 45 tentang larangan studi tur karena SE tersebut tanpa pengkajian, ya, tanpa kajian boleh dikatakan SE itu zolim. Kami sangat terdampak dengan adanya kebijakan dari Bapak Gubernur Jawa Barat, ya. Bagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, larangan studi tur adalah bagian dari komitmennya menjaga fokus pendidikan, khususnya penguatan karakter siswa. Meski demikian, kebijakan kepala daerah sebaiknya
tetap memikirkan efek domino terhadap sektor lain, yang dalam hal ini sektor UMKM dan pariwisata. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. KPK memeriksa istri Kepala Dinas PUPR nonaktif Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting, Isabella Pencawan, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan suaminya sebagai tersangka. Istri Topan Obaja Ginting diperiksa di gedung KPK Jakarta pada Senin 21 Juli. Pemeriksaan Isabella sebagai saksi berkaitan dengan hasil penggeledahan KPK yang dilakukan di rumahnya terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Hingga kini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Saudara Isa diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan proyek-proyek jalan dan reservasi di wilayah Sumatera Utara. Saksi didalami diantaranya terkait dengan hasil penggeledahan yang KPK lakukan sebelumnya, yaitu di rumah tersangka TOP, ya, yang tentu juga menjadi rumah saksi Isa, ya. Dikonfirmasi terkait dengan temuan-temuan dalam kegiatan penggeledahan tersebut, diantaranya terkait dengan uang yang ditemukan dan diamankan di rumah saudara TOP. Sebelumnya, KPK menggeledah rumah tersangka Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting di Medan, Sumatera Utara pada awal Juli lalu. Dari penggeledahan, KPK menyita uang 2,8 miliar rupiah dan 2 senjata api. Penyidik KPK juga menyita sejumlah dokumen. Topan Obaja Ginting yang merupakan anak buah Gubernur Sumut, Bobi Nasution, menjadi salah satu tersangka dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan diperiksa Rabu pagi sebagai pelapor kasus tudingan ijazah palsu di Polresta Solo, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Mineral beda banget, rasanya nggak enak jadi bisa minum banyak. Cuma ini nih yang nyantumin mineralnya, bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral, mineral esensialnya membuat airnya lebih segar. Saya ada manis-manisnya. Le Mineral. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih untuk yang gak pernah bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Seger. Le Mineral memang beda, badan gampang capek. Le Mineral dari pegunungan terpilih, mineral esensialnya membuat airnya lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Le Mineral kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Le Mineral beda banget, rasanya nggak enak jadi bisa minum banyak. Cuma ini nih yang nyantumin mineralnya, bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral, mineral esensialnya membuat airnya lebih segar. Saya ada manis-manisnya. Le Mineral. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Nyeri otot bikin tidak bebas beraktivitas. Saya butuh yang lebih panas, lebih panas, lebih panas. Salonpas Extra Hot, lebih panas. Untuk aktivitas ekstra, Salonpas Extra Hot, lebih panas. Hisamitsu. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai.
handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Saya Adisti Larasati masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, 2 alumni UGM bersama seorang warga Yogyakarta melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta soal penyebaran berita bohong. Jokowi dinilai berbohong karena mengaku kuliah di jurusan Teknologi Kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Padahal jurusan itu tidak pernah ada. Selasa siang, saudara, pelapor ini datang ke Polda DIY bersama ahli digital forensik Rismon Sianipar yang juga melaporkan Jokowi dalam kasus dugaan skripsi palsu. Menurut pelapor, Fakultas Kehutanan UGM tidak pernah punya jurusan teknologi kayu seperti yang selama ini diakui Jokowi sebagai program studi tempatnya kuliah dan dikutip oleh sejumlah media massa. Laporannya, yang pertama tadi ya yang sudah disampaikan oleh Bang Rismon, yang kedua kaitannya dengan kabar bohong jurusan teknologi kayu. Kuasa hukum Joko Widodo datang ke kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dipimpin Yakub Hasibuan, sejumlah kuasa hukum membahas soal panggilan Polda Metro Jaya. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama kurang lebih setengah jam. Melihat kondisi Jokowi yang masih pemulihan, kuasa hukum akan memohon kepada para penyidik agar pemeriksaan kliennya bisa dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Dan itu kami juga akhirnya memiliki kesimpulan bahwa kami akan coba menanyakan. Dan kami sampaikan juga tadi ke Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain, yaitu di Polres Solo, Polres Surakarta. Lebih lengkap soal rencana pemeriksaan Jokowi sebagai pelapor kasus dugaan ijazah palsu kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Widi Nugroho langsung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat pagi Widi. Widi, jadi sudah bisa dipastikan Jokowi ini akan hadir di pemeriksaan jam berapa? Apakah ada informasi selain Jokowi siapa lagi yang akan diperiksa di Polresta Solo oleh penyidik Polda Metro Jaya? Widi. Adisti dan saudara, selamat pagi. Saat ini saya berada di Mapolresta Solo, tempat di mana nanti rencananya Presiden Joko Widodo akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Informasi yang kami terima, Jokowi akan diperiksa sekitar pukul 10 nanti oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan apakah akan ada orang lain atau saksi lain yang diperiksa, sampai saat ini kami tidak menerima informasi terkait itu. Jadi memang hari ini kemungkinan besar fokus pemeriksaan adalah Jokowi sebagai pelapor. Mengingat kasus yang tengah diperiksa ini adalah kasus laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya dengan terlapor Roy Suryo CS dengan tuduhan atau dugaan penyebaran berita, maksud saya tindakan Roy Suryo yang dinilai melakukan fitnah kepada Jokowi dan juga pencemaran nama baik yang dilaporkan kepada Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Dan untuk saksi-saksi, memang kemarin Polda Metro Jaya sudah memeriksa sejumlah saksi dari relawan Jokowi yang pada bulan April lalu berada di kediaman Jokowi saat TPUA mendatangi rumah Jokowi untuk meminta atau meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya kepada mereka. Nah, terkait hari ini kami belum menerima informasi apakah ada orang lain selain Jokowi, karena memang fokusnya adalah Jokowi sendiri sebagai pelapor. Adisti. Oke, jadi rencananya Joko Widodo akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kaitannya sebagai pelapor di Polresta Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Nah, Widi, apakah pemeriksaan ini hanya kasus yang dilaporkan Jokowi? Karena kalau kita lihat, ada beberapa kasus terkait dengan ijazah Jokowi yang kemudian juga dilaporkan ke polisi, Widi. Ya, Disti, memang hari ini pemeriksaan fokus untuk Jokowi sebagai pelapor, artinya ini hanya kasus yang ditangani oleh Polda Metro. Kalau kita melihat beberapa laporan polisi yang masuk kemarin oleh Rismon Sianipar dan lain-lain, itu masuk ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jadi memang kalau untuk laporan-laporan yang ke Polda DIY, kami belum menerima informasi apakah Jokowi akan dipanggil dan seperti apa nanti, apakah datang ke Mapolda DIY atau seperti hari ini penyidik dari Polda DIY akan mendatangi Mapolres Solo untuk meminjam tempat untuk melakukan pemeriksaan di kota Solo ini. Karena alasan utama Jokowi meminta pemeriksaan dilakukan di Solo adalah dirinya sedang dalam masa pemulihan setelah kemarin terkena alergi. Jadi untuk hari ini hanya untuk kasus yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya dengan terlapor Roy Surya CS dengan dugaan fitnah dan juga pencemaran nama baik terkait berita yang ataupun tudingan ijazah palsu yang dilayangkan oleh Roy Surya CS beberapa waktu lalu. Sementara untuk kasus-kasus lain dengan terlapor Joko Widodo hingga saat ini belum ada informasi lanjutan kapan akan dilakukan pemeriksaan. Oke, baik. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Widi Nugroho melaporkan langsung dari Polresta Surakarta di Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Kepolisian Republik Indonesia menggelar pemberian penghargaan untuk personil dan masyarakat berprestasi. Acara yang dilangsungkan di PT IKA Jakarta merupakan bentuk apresiasi untuk personil dan masyarakat yang memberikan kontribusi positif. Dalam rangka apresiasi masyarakat dan personel di Hari Bayangkara ke-79, Polri memberikan penghargaan yang bertajuk Polri Awarding Day. Acara digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selasa malam. Kegiatan ini merupakan penghargaan kepada masyarakat dan personil yang memberikan kontribusi aktif dan inspiratif bersama institusi Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut kegiatan ini merupakan sinergi antara Polri dan masyarakat. Tepatnya hari ini Selasa tanggal 22 Juli 2025 di Auditorium Mutiara STIK PT IKA Jakarta Selatan Lemdiklat Polri telah dihadiri para pemenang awarding Day hari ini dalam rangkaian kegiatan Bayangkara ke-79 dan juga langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri untuk memberikan serangkaian kegiatan awarding apresiasi kreasi Polri untuk masyarakat pada hari ini. Selain itu, dalam rangkaian acara Hari Bayangkara yang berlangsung sejak Juni 2025, Polri menggelar berbagai kegiatan seperti bakti sosial, bakti kesehatan, hingga kompetisi yang diikuti berbagai elemen masyarakat. Kompetisi kreatif juga digelar untuk penyandang disabilitas dan anak-anak. Segala kalangan umur kita libatkan, di mana ada lomba kreasi meliputi lomba melukis dan mewarnai anak, dan kemudian juga diikuti oleh saudara-saudara adik-adik kita dari difabel. Ini sebanyak 160 peserta, serta ada lomba konten kreatif diikuti oleh 2.218 peserta, antara lain ada lomba film pendek, fotografi, cerita pendek, mendongeng, ya ini di tingkat anak-anak dari tingkat SD, ulangi TK, SD, SMP, dan SMA, lomba menulis artikel, kemudian video edukasi, karikatur, serta pembuatan lagu. Dengan tema Polri untuk masyarakat, kegiatan ini menjadi harapan agar Polri dapat hadir dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Niko Anggriawan, Septa Yoga Janaloka, Kompas TV, Jakarta. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada 2 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pelantikan digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Para ketua yang dilantik adalah Iswan Herwin sebagai Ketua PT Tun Jakarta dan Bambang Herianto sebagai Ketua PT Tun Makassar.
Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung Sunarto memberikan selamat dan apresiasi atas capaian karir keduanya. Namun, Sunarto mengingatkan kembali bahwa capaian karir ini bukan hanya prestasi, tapi juga amanah yang membawa tanggung jawab yang besar. Sunarto berharap keduanya menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan menjadi teladan di lembaga peradilan yang dipimpinnya. Oleh karena itu, para ketua pengadilan yang dilantik diharapkan bisa menjadi teladan yang baik dari sikap, perilaku, dan integritasnya. Ia juga berharap dengan kepemimpinan yang berintegritas, badan peradilan yang bermartabat tercipta sehingga kepercayaan publik dapat tumbuh. Saya merasa tidak bahwa peradilan yang bermartabat akan terwujud ketika kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tumbuh. Bukan karena cipta yang dibangun, tetapi karena kinerja nyata dan integritas yang teruji. Perlu diketahui, perjalanan karir Iswan Herwin yaitu pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Sementara itu, Bambang Herianto sebelum dilantik, dia menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dihadiri oleh pimpinan Kamar Mahkamah Agung, Ketua Dharma Yukti Karini, dan pejabat Eselon 1. Saudara, Rabu pagi Presiden Prabowo Subianto melantik perwira remaja TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. I25 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium kulit no keriput tulang no kropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih untuk yang gak pernah bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium kulit no keriput tulang no kropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Le Mineral beda banget, rasanya nggak enak jadi bisa minum banyak. Cuma ini nih yang nyantumin mineralnya, bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral, mineral esensialnya membuat airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium kulit no keriput tulang no kropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih untuk yang gak pernah bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Seger. Le Mineral memang beda pada angka gampang capek. Le Mineral dari pegunungan terpilih, mineral esensialnya membuat airnya lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Le Mineral kayak ada manis-manisnya. Le Mineral.
Yang Anda saksikan ini adalah gambar atau visual terkini langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, di mana di Rabu pagi ini Presiden Prabowo Subianto melantik perwira remaja TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Tampak sejumlah tamu undangan sudah hadir di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana Presiden Prabowo nanti pada pukul 8 akan memimpin secara langsung pelantikan perwira remaja TNI Polri, saudara. Tampak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah hadir di Istana Kepresidenan Jakarta dan juga sejumlah pimpinan lainnya. Salah satunya adalah Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian ada Kepala Staf Angkatan Udara dan Kepala Staf Angkatan Laut, saudara. Dan untuk diketahui ya Adisti, bahwa memang seperti yang tadi sudah dijelaskan, pada hari ini akan ada 2 angkatan yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden Prabowo, yakni angkatan yang masuk pada tahun 2021 dan juga angkatan yang masuk atau Werving 2022. Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa ada masa pendidikan yang 4 tahun untuk yang tahun 2021 dan juga di tahun 2022 masa pendidikannya menjadi 3 tahun sehingga selesai bersamaan di tahun 2025 dan pada hari ini tepatnya pada tanggal 23 Juli Presiden Prabowo akan melantik 2.000 para calon perwira remaja ini. Dan untuk mengetahui terkait dengan persiapan di sana kita akan langsung menghubungi jurnalis Kompas TV Valencia Triksi yang berada di Istana Kepresidenan. Triksi, selamat pagi. Triksi, selamat pagi. Bisa Anda jelaskan terkait dengan persiapan di sana seperti apa dan kapan acara akan dimulai dan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan tiba? Ya Mario, kalau berbicara tentang kesiapan memang saat ini sudah semakin matang ya. Kalau kita melihat dari tamu undangan seperti misalnya dari orang tua, para prajurit yang akan dilantik ini sudah hadir di tempat masing-masing. Ini kebagi menjadi 3 tempat dan kalau saat ini terdengar ada trompet, ini menandakan sudah akan segera mulai. Akan ada 2 trompet yang akan dibunyikan pada pukul 7.35 dan 7.40 yang berarti ini sudah sedikit lagi sebenarnya Mario ini akan memasuki acara utamanya yang diperkirakan nanti sesuai dengan rundown pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat akan segera mulai. Jadi nanti kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menjelang pukul 8. Karena kalau tadi kami sudah melihat kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto datang ke istana. Nah kalau kita melihat dari agenda acaranya pada hari ini selain ada pelantikan nanti juga akan ada penyematan tanda pangkat perwira Adi Makayasa dan Irup kepada 6 orang perwira Adi Makayasa dan masing-masing akademi angkatan 2 orang dari akademi kepolisian. Jadi pada tahun ini ada 8 di mana dari 2 masing-masing akademi begitu ya. Saya akan sampaikan beberapa namanya atau 8 orang ini. Yang pertama dari Akademi Polisi ada Fatan Putra Rivito dari angkatan 57, lalu kemudian ada Muhammad Malik Aditya dari angkatan 56. Lalu kemudian kita beralih ke angkatan militer. Dari darat ada Alim Bimo Pratowo, yang kemudian juga ada Muhammad Afrizal Muklis angkatan Taruna tingkat 3 2025. Lalu kemudian di angkatan udara ada Evan Basit Reswara. Lalu selain akan meraih Adikayasa ini juga akan meraih penghargaan lainnya yakni Adi Saktiwiristama, yakni peraih nilai terbaik program studi aeronautika dan sastra Wiratama Jaya penyusun tugas akhir terbaik. Lalu kemudian juga ada Axel Fahreza Adiatma Werving dari SMA Pradita Dirgantara. Nah, sementara dari Akademi Angkatan Laut ada Menenda Putra Duta angkatan 70 serta Arya Handaru lulusan SMA 36 Jakarta. Jakarta. Nah, itu adalah 8 orang yang nanti akan menerima
penyematan Adi Makayasa oleh Presiden Prabowo Subianto, dan kalau saat ini jumlah atau totalnya memang ada 2.000 peserta nanti yang akan dinyatakan atau dilantik begitu ya menjadi Letda dan juga menjadi Inspektur Polisi 2. Kalau dijabarkan dari masing-masing matra ataupun juga dari akademi ada 827 calon perwira remaja dari Matra Darat, 443 Capaja Matra Laut, 293 Capaja Matra Udara, dan 447 Capaja Polisi. Nah, itulah terbagi menjadi 4 bagian yang kemudian nanti ada 8 orang yang akan menerima penyematan sebagai lulusan terbaik Mario dan juga saudara. Nah, kalau kita melihat juga beberapa pesan yang sudah disampaikan pada saat pada saat kelulusan kemarin ya. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Kapolri dari Jenderal Listio Sigit yang menyampaikan beberapa pesan kepada lulusan-lulusan dari Akademi Militer maupun juga Akademi Polisi, yakni ada perlunya sinergitas dalam menjalankan tugas. Ini diperlukan untuk bisa menyelesaikan tugas terutama dari TNI dan juga Polri. Lalu kemudian TNI Polri ini merupakan wujud perdamaian, kedaulatan, dan eksistensi negara. Itu pesan singkat yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan juga nanti kita akan dengarkan apa pesan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada 2.000 angkatan yang hari ini akan dilantik. Mario. Terima kasih Valencia Triksi atas laporannya, dan kita ikuti terus pelantikan perwira remaja TNI Polri ini yang sesaat lagi akan dimulai. Ya, seperti yang kita ketahui, saudara, sebentar lagi Presiden Prabowo Subianto akan melantik perwira remaja TNI Polri. Sebanyak 2.000 calon perwira remaja akan dilantik, terdiri dari 827 perwira remaja dari Akademi Militer Angkatan Darat, kemudian ada 433 dari Angkatan Laut, 293 perwira remaja ini dari Angkatan Udara, kemudian ada 447 perwira remaja dari kepolisian. Baru saja kita saksikan bersama rombongan kepresidenan ya. Prabowo Subianto baru saja tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini sepertinya acaranya sudah sebentar lagi ya. Ini Wapres Gibran Rakabuming yang sudah tiba disambut oleh Panglima TNI dan juga Kapolri. Siap memasuki lapangan upacara yang sebentar lagi akan dimulai. Kalau dari jadwal yang diterima bahwa akan dimulai pada pukul 8 nanti ya, Disti. Jadi sebentar lagi, tinggal sekitar 15 menit lagi, Presiden Prabowo Subianto tentu saja didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, ini yang baru saja tiba di Istana Kepresidenan untuk melantik ada 2.000 perwira remaja ya. TNI Polri, saudara. Ini tadi kita sudah lihat bersama. Betul. Ada sejumlah menteri yang sudah hadir. Kabinet Merah Putih ya. Kabinet Merah Putih, salah satu yang kemudian menjadi sorotan adalah ini, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, gitu ya. Yang diapit oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Mensesnek Prasetyo yang dari tadi sudah hadir ya, terlihat hadir dan juga berbincang bersama menunggu kedatangan Presiden dan Wakil Presiden, dan saat ini Wakil Presiden sudah tiba di Istana Kepresidenan. Ya, kalau tadi dari laporan jurnalis Kompas TV di Istana Kepresidenan Jakarta, Triksi Valencia mengatakan bahwa memang Presiden juga nanti akan memberikan atau penyempatan terhadap lulusan terbaik. Ada setidaknya 8 perwira ya yang akan mendapatkan lulusan terbaik. Adi Makayasa. Betul. Dari biasanya 4, satu angkatan, tetapi biasanya karena ini 2 angkatan jadi ada 8. Terdiri dari 4 matra, Polisian, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Ya, baru saja kita dengarkan ini adalah trompet kedua. Di mana sebentar lagi pelantikan perwira remaja TNI Polri akan segera dilakukan. Tapi kita akan jeda dulu, usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Aku Viva, hadiah miliaran.
botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Escalate your senses to make every move excellent. Suzuki Grand Vitara. Excellence escalated. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Mbak Lula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan? Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Salonpas Extra Hot. Lebih panas, lanjut beraktivitas. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Dan saudara, usai kita mendengarkan trompet kedua berbunyi, saat ini ditandai dengan masuknya para peserta upacara ke dalam lapangan upacara untuk mengikuti persiapan mengikuti pelantikan perwira remaja TNI Polri. Dan untuk diketahui saudara bahwa hari ini Presiden Prabowo Subianto akan melantik sekitar 2.000 calon perwira remaja TNI Polri dalam upacara Prasetya Perwira atau Praspa 2025. Nantinya selain melantik, Presiden Prabowo akan menyematkan kepada 8 lulusan terbaik atau Adi Makayasa 2025 untuk 2 angkatan, sehingga pada tahun ini akan ada 8 orang yang disematkan sebagai lulusan terbaik. Saya akan bacakan satu-satu, mulai dari lulusan atau yang masuk pada tahun 2021 dari Angkatan Darat, Sermatutar Alim Bimo Pratowo. Selain itu juga dari Angkatan Laut ada Sermatar Menanda Putra Duta. Dari Angkatan Udara ada Sermatar Evan Basit Reswara. Dan juga dari Akademi Kepolisian Brigtar Muhammad Malik Aditya. Dari yang masuk pada tahun 2022 untuk Angkatan Darat ada Sermatutar Muhammad Afrizal Mukhlis. Dari Angkatan Laut ada Sermatar Arya Handaru. Dari Angkatan Udara ada Sermatar Axel Fareza Aditama. Dan dari Kepolisian ada Brigtar Fatan Putra Rivito. Ya, saat pelantikan perwira remaja TNI Polri, tentu saja 8 perwira ini sudah pangkatnya sudah berbeda menjadi letnan, begitu ya, dan juga letnan 2. Betul. Ya karena memang ini Letnan 2 dan juga Inspektur 2. Karena memang Adisti, untuk yang ini 3 tahun dan masa 1 tahun itu adalah masa magang. Tetapi di masa 1 tahun itu mereka sudah menerima pangkat tersebut. Sehingga mereka sudah langsung ditempatkan di pos-pos yang nantinya akan disesuaikan dengan pendidikan magang mereka. Inilah. Jadi sudah memang mendapatkan setelah di pelantik ini sudah mendapatkan pangkatnya adalah Ibda dan juga Letda, Inspektur 2 dan juga Letnan 2. Kalau kita lihat saudara, menjelang Presiden Prabowo Subianto akan melantik perwira remaja TNI dan juga Polri,
Ini kalau kita lihat 2.000 calon perwira remaja TNI Polri ini sudah memasuki lapangan untuk bisa atau halaman di Istana Kepresidenan Jakarta untuk selanjutnya nanti Presiden Prabowo Subianto akan melantik secara langsung 2.000 perwira remaja TNI Polri, saudara. Dan seperti yang disampaikan oleh Triksi tadi, Disti, bahwa sebelum mereka dilantik ada beberapa rangkaian acara yang dilakukan, seperti misalkan pembekalan gladi, terus malam pengantar tugas, dan gladi upacara dan pengenaan tribut. Dan beberapa saat lalu, sebelum pada akhirnya dilantik, ada pembekalan-pembekalan yang dilakukan oleh atau diberikan oleh Panglima TNI dan juga Kapolri. Jadi tadi yang disampaikan oleh Triksi bahwa di mana Kapolri dan Panglima fokus kepada para calon perwira remaja ini untuk bisa menjadi perwira yang adaptif ke depan. Inilah yang disampaikan bagaimana dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, pun juga kondisi global yang saat ini dirasakan, perwira TNI maupun Polri perlu menjadi perwira yang bisa cepat tanggap, kondusif, juga berada di tengah masyarakat, membela masyarakat, dan juga yang seperti yang disampaikan tadi adalah adaptif. Ini yang perlu dilakukan oleh perwira. Nah, adaptif seperti apa yang ini nantinya kita akan dengar langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pesan-pesan seperti apa yang akan diberikan oleh Presiden kepada calon perwira remaja ini. Ya, ini menarik sekali karena sebelum dilantik 2.000 perwira remaja TNI Polri seperti yang sudah disebutkan oleh Mario Sarong bahwa Kapolri dan juga Panglima TNI melakukan pembekalan terhadap 2.000 perwira remaja TNI Polri ini agar nantinya ketika sudah dilantik mereka ini sudah bisa langsung beradaptasi, terjun langsung ke masyarakat, langsung bisa bekerja begitu ya, mengabdi juga kepada masyarakat dan juga pengayom masyarakat juga, termasuk juga soal teknologi. Ini penting sekali karena di era kita kemajuan teknologi yang begitu pesat ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi para perwira remaja TNI dan juga Polri ini untuk bisa cepat tanggap dan juga adaptif nantinya. Ya, betul. Dan itu yang kita akan nanti dengarkan dari Presiden Prabowo. Pesan-pesan seperti apa, Dis? Terutama untuk perwira remaja yang lulus pada tahun 2025 ini. Iya, kalau kita lihat hari ini Presiden Prabowo Subianto akan melantik 2.000 calon perwira remaja TNI Polri yang rinciannya terdiri dari 827 calon perwira remaja dari Akademi Militer TNI Angkatan Darat, kemudian 433 dari Akademi Angkatan Laut, kemudian ada 293 calon perwira remaja dari Angkatan Udara, kemudian ada 447 calon perwira remaja dari Akademi Kepolisian atau Akpol. Ya, untuk diketahui bahwa upacara prasetya perwira ini adalah upacara pelantikan perwira TNI Polri yang diadakan setiap tahun di Istana Kepresidenan. Upacara ini menandai berakhirnya pendidikan baik di Angkatan Darat, Udara, Laut, dan juga Akademi Kepolisian, serta pelantikan para taruna-tuni menjadi perwira remaja. Ini Praspa ini merupakan bagian dari kegiatan integratif di lingkungan Akademi TNI, dan upacara ini bukan hanya simbol kelulusan Adisti, tapi juga momen pengambilan sumpah sebagai bentuk kesiapan mengabdi kepada bangsa seperti yang disampaikan tadi. Oke, tampaknya sebentar lagi kita akan menantikan Presiden Prabowo Subianto didampingi juga oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming. Ini akan segera melantik 2.000 calon perwira remaja TNI Polri. Lencang, depan, right. Tegak! Raut! Istirahat di tempat! Raut!
Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Rak. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Andika Sri Mutia Esos Mhan, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1998, jabatan Komandan Resimen Taruna Akademi Angkatan Laut, bertindak selaku Cadangan Komandan Upacara, Kolonel Infantri R. Muhammad Iskandar Manto SEMM, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Wakil Komandan Resimen Taruna Akademi Militer, bertindak selaku Perwira Upacara, Brigadir Jenderal TNI Ari Novian Hani Sampurno, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Direktur Pendidikan Akademi TNI, bertindak selaku Cadangan Perwira Upacara, Marsekal Pertama TNI Roni Irianto Monika STMM Mhan, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1992 dan juga sebagai peraih Adi Makayasa, jabatan Direktur Pengkajian dan Pengembangan Akademi TNI, Bertindak selaku Perwira Adi Makayasa tingkat 4, Akademi Militer atas nama Letnan 2 Arhanud Alim Bimo Pratowo STRhan, Akademi Angkatan Laut atas nama Letnan 2 Laut Pelaut Menanda Putra Duta STRhan, Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Salam kebangsaan. Hormat.
Hadirin disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat! Laporan Komandan Upacara. Lapor Upacara Prasetya Perwira Tentara Nasional Indonesia dan pelantikan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Persiapan pelantikan Perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2025. Maju!